Selamat datang Bapak Ibu dan rekan-rekan di webinar hari ini bersama dengan saya Ma'ruf Setiawan, Regional Marketer, dan juga akan bersama dengan rekan saya Hazel Setiawan dari Precious Engineer Zoho Indonesia, di mana hari ini kami berdua akan membawakan webinar dengan topik mulai bisnis Anda dengan Begin untuk pertumbuhan lebih cepat. Jadi sesuai dengan topiknya, kita akan berbicara mengenai Begin by Zoho CRM. Jadi di Zoho sendiri, Bapak Ibu dan rekan-rekan, kita di sini setidaknya memiliki dua solusi untuk Anda dalam mengelola perjalanan pelanggan. Di sini ada Begin dan juga ada Zoho CRM. Apabila Anda adalah seorang yang baru memulai bisnis, data Anda masih sedikit, kemudian juga kebutuhan dalam mengelola pelanggan Anda belum begitu banyak, Anda bisa memulainya dengan Begin by Zoho CRM. Tetapi apabila nanti bisnis Anda sudah besar, kemudian juga Anda sudah banyak sekali data, Anda semakin kerepotan nih dalam mengelola perjalanan pelanggan, Anda bisa mulai beralih ke Zoho CRM. Nah, itu adalah pendekatan dari Zoho dalam memberikan solusi bagi Anda dalam mengelola perjalanan pelanggan. Tentu aplikasi Begin ini akan sangat tepat sekali bagi Anda yang baru memulai bisnis, UMKM, startup tahap awal begitu ya, daripada saat ini mungkin Anda masih mengerjakan pekerjaan ini secara manual. Misalnya Anda masih menggunakan spreadsheet misalnya, ataupun aplikasi lainnya yang memang tujuannya adalah bukan untuk mengelola perjalanan pelanggan. Atau mungkin Anda saat ini sedang menggunakan juga nih software lainnya untuk CRM, tapi mungkin tidak tepat penggunaannya atau tidak tepat dengan kebutuhan Anda bisa pertimbangkan untuk beralih ke Begin by Zoho CRM. Nah, disinilah kita akan memperkenalkan produk Begin ini kepada rekan-rekan untuk bisa mulai dipelajari, kemudian apabila rekan-rekan nanti bisa berminat untuk menggunakan produk ini. Apa yang membedakan antara Begin dengan Zoho CRM? Begin sendiri, ini fitur pentingnya adalah untuk manajemen pipeline dan juga kontak, ini untuk teman-teman sales marketing ya. Sedangkan untuk Zoho CRM, ini tidak hanya sebatas pipeline dan juga kontak, tapi mencakup seluruh siklus pelanggan dan siklus-siklus berikutnya. Jadi ada banyak sekali fitur-fitur canggih di dalam Zoho CRM ini yang bisa Anda kembangkan. Kemudian juga di Begin ini lebih tepatnya digunakan untuk bisnis kecil atau mikro atau UMKM dan juga untuk individual. Sedangkan Zoho CRM ini lebih tepat digunakan untuk perusahaan menengah dan juga perusahaan besar. Dan Begin ini masih memiliki kustomisasi dan otomasi dasar karena memang Begin sendiri adalah CRM dalam versi sangat sederhana. Sedangkan Zoho CRM sendiri ini memiliki orkestrasi untuk perjalanan pelanggan dan otomatisasi proses yang menyeluruh sehingga solusinya sendiri jauh lebih komprehensif. Kenapa Anda memilih untuk Begin pada akhirnya nanti? Pertama, sangat mudah digunakan karena hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit untuk Anda bisa men-setup Begin ini. Dan fitur-fiturnya pun sangat tepat sekali bagi Anda UMKM maupun individual, karena di dalamnya sudah ada setidaknya workflow, built-in phone, dan juga integrasi dengan pihak ketiga yang nanti akan disampaikan melalui Zoho Marketplace. Dan juga keterjangkauan. Ini adalah biasanya menjadi pertimbangan utama bagi UMKM maupun individual ketika ingin menggunakan sebuah software. Tidak perlu khawatir karena di Begin sendiri harganya sangat terjangkau, mulai dari 96 ribuan per pengguna per bulan. Jadi ini tentunya tidak akan terlalu memberatkan untuk rekan-rekan UMKM. Karena memang tujuan kami sendiri adalah untuk bisa membantu rekan-rekan untuk bisa bertransformasi digitalnya, tidak lagi menggunakan pekerjaan manual, tapi mulai beralih menggunakan software untuk mengelola perjalanan pelanggan. Nah, apa itu Begin? Jadi Begin sendiri ini memiliki banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan di sini. Mulai dari mengelola pipeline pelanggan, tampilannya itu bisa menyeluruh 360 derajat terkait dengan data pelanggan-pelanggan kita. Kemudian juga kita bisa mengelola tugas harian, ini tentu akan sangat memudahkan sekali tim sales dan juga tim marketing. Kemudian juga bisa mensupport email, telepon, dan juga untuk kebutuhan meeting dengan baik itu sesama tim maupun dengan klien kita. Kemudian juga ada otomasi workflow, tugas yang berulang itu tidak harus dikerjakan saat itu juga, tapi bisa mulai mengotomasinya. Dan juga dashboard cepat di mana rekan-rekan di sini bisa mendapatkan informasi yang Anda butuhkan melalui dashboard Anda.
serta adanya integrasi dengan pihak ketiga. Ini nanti yang sekali lagi melalui Zoho Marketplace yang akan disampaikan oleh rekan saya Hensel. Siapa yang biasanya menggunakan Begin? Saya sudah tadi ya beberapa kali menyebutkan paling banyak yang menggunakan aplikasi Begin by Zoho CRM ini adalah bisnis kecil dan mikro, startup yang masih di tahap awal, kemudian juga solopreneur, freelancer, dan juga konsultan. Tipe industrinya biasanya dari pendidikan, misalnya ini sekolah ataupun bimbingan belajar, IT dan juga hardware company yang skalanya masih sangat kecil, real estate yang masih skalanya lokal, kemudian juga legal ini biasanya notaris begitu ya, biasanya mereka juga pakai, manufaktur yang skalanya juga masih kecil, retail, layanan finansial seperti misalnya asuransi atau misalnya bank perkreditan rakyat itu juga masih possible untuk menggunakan produk ini. Kemudian juga dari industri trading atau perdagangan. Dan apabila Anda punya keterbatasan dalam memahami bahasa Inggris, tidak perlu khawatir karena di Begin by Zoho CRM ini sudah tersedia 28 bahasa. Dan kita beruntung karena bahasa Indonesia salah satunya juga sudah di-provide oleh Begin by Zoho CRM. Fitur yang tepat untuk bisnis kecil apapun. Fiturnya ada banyak sekali, mulai tadi alur kerja tim, kemudian juga ada dashboard custom, kemudian juga ada integrasi dengan WhatsApp, karena WhatsApp ini adalah aplikasi komunikasi yang paling banyak digunakan di Indonesia, lebih dari 90%. Dan Begin by Zoho CRM sudah menyediakan integrasi dengan WhatsApp ini. Kemudian juga sampai nanti, Begin ini juga sudah lengkap, baik itu di Android, iOS, maupun dengan di iPad, selain dari, browser tentunya ya. Kemudian juga nanti ada aplikasi pihak ketiga, di mana di sini juga bisa terintegrasi. Penjelasan lebih lengkap akan disampaikan oleh rekan saya Hensel, dan saya akan over ke beliau untuk bisa membawakan sesi ini. Terima kasih Mas Maruf ya. Tadi kita sudah diperkenalkan mengenai Begin itu sendiri. Nah, sekarang kita tahu ya, banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan dalam Begin. Tapi tentu nggak maksudnya tidak maksimal kalau kita tidak bisa melihat langsung platformnya seperti apa. Oleh karena itu, saya senang untuk di kesempatan kali ini menunjukkan bagaimana sih kita menggunakan Begin di dalam sistem kita nantinya. Ketika rekan-rekan masuk ke dalam halaman utama dari website Begin itu sendiri, kita bisa lihat di sini kita bisa masuk, kita bisa daftar ya, kita bisa daftar nama kita, email kita, dan sandi kita, dan kita bisa mulai menggunakan Begin. Seperti apa sih tampilan Begin ketika kita sudah menggunakannya? Saya akan perkenalkan ya, sembari kita akan melihat fitur-fitur lebih lengkapnya dari Begin itu sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita sudah daftar tadi di depan, ketika kita sudah verifikasi email kita juga, kita bisa langsung masukkan nama perusahaan kita. Misalnya kita masukkan perusahaan kita namanya ABC. Kita bisa masukkan nomor telepon kita, seperti itu, dan kita bisa pilih currency-nya yang kita butuhkan. Misalnya kita di Indonesia, kita bekerja dengan rupiah, kita pilih currency rupiah saja. Kita langsung explore Begin di sini. Nah, ini adalah tampilan utama ketika kita menggunakan Begin untuk pertama kalinya. Jadi di sini kita bisa lihat, kita langsung disuguhkan oleh sales pipeline-nya, kita bisa lihat kontak, kita bisa lihat company atau account ya, company siapa klien kita, mungkin kita B2B atau mungkin klien kita ini adalah perusahaan juga, kita bisa gunakan company ini sebagai daftar company-nya nanti. Ini kita bisa masukkan produk-produk kita bisa lihat aktivitas kita dan dashboard. Nah, ini adalah akun baru jadi masih kosong ya. Nanti kita lihat bagaimana kalau kita sudah lakukan kustomisasi lebih lanjut. Nah, di sini adalah akun baru. Biasanya apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita punya akun baru? Bagaimana kita memulai menggunakan Begin itu sendiri? Kalau kita kembali ke slide kita ya di sini, kita pertama perlu mengelola data kita. Jadi mungkin rekan-rekan saat ini mungkin ada yang masih menggunakan Excel untuk mendata pelanggan rekan-rekan semuanya. Kita bisa import ini secara langsung ke dalam Begin. Nah, import datanya ini bisa berupa file CSV atau XLS.
Nah, jadi kalau rekan-rekan masih bekerja dengan spreadsheet, bisa diekstrak terlebih dahulu dari spreadsheet-nya dalam bentuk atau format CSV atau XLS. Nantinya kita bisa langsung import ke dalam sistem Begin. Nah, misalnya tadi kita sudah punya file XLS-nya, kita masuk ke dalam kontak, dan kita bisa lakukan import kontak di sini. Ketika kita lakukan import kontak, nanti dia akan langsung masuk ke halaman importnya. Nah, sorry, mohon maaf. Di sini kita bisa upload file ya, kita bisa pilih filenya sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Tadi, seperti kita mungkin punya file XLS atau CSV, kita bisa upload di sini. Kita bisa upload dari file yang kita sudah miliki tadi. Kita cari saja dan kita tinggal sesuaikan. Nanti ketika sudah kita upload, dia akan punya tampilan kontaknya adalah kontak yang sudah kita upload. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kita punya semua kontak yang kita sudah import tadi. Jadi kita bisa tracking siapa saja kontak yang kita miliki nantinya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa upload dari data tadi. Nah, kalau kita tadi akun baru ya, sekarang kita sudah upload data. Kita sudah punya data kontak kita. Apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, tadi di sini kalau misalnya rekan-rekan punya data mungkin berbeda-beda ya antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Di sini juga bisa tambah bidang custom. Jadi rekan-rekan bisa menambahkan sesuai kebutuhan. Kalau misalnya secara default-nya seperti apa sih? Nah, kalau misalnya kita buat di sini, buat kontak ya, data default-nya hanya seperti ini, seperti nama depan, nama belakang, title, email, dan lain-lain. Tapi mungkin rekan-rekan punya bisnis yang berbeda, sehingga kontaknya punya detail yang berbeda-beda. Mungkin tadi seperti ada yang bekerja untuk perusahaan asuransi, butuh mungkin NIK, atau mungkin rekan-rekan semuanya punya usaha untuk sebagai developer ya. Pasti butuh untuk dokumen-dokumen terkait atau nomor KTP atau lain-lain. Nah, kita bisa tambahkan lagi field-nya di sini. Jadi kita bisa tambahkan field sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ketika kita import kontak kita tadi, field-nya itu juga sudah bisa kita masukkan sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, seperti itu. Lalu apalagi? Tadi kita sudah tambah data dari kontak kita. Yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita bisa buat peran, profile, dan tambahkan pengguna. Ya pasti di perusahaan rekan-rekan atau bisnis yang sedang rekan-rekan jalani, pasti punya hierarki ya. Misalnya di organisasi tertentu, pasti punya manajer, punya CEO, atau punya supervisor, atau punya sales. Nah, di sini pasti ada hierarkinya. Nah, kita bisa terapkan hierarki itu di dalam Begin. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nanti saya punya anak buah nih, apa sih fungsinya hierarki di sini? Kalau misalnya rekan-rekan masuk ke pengaturan, di sini rekan-rekan bisa masuk ke bagian user and control. Jadi di dalam Begin, rekan-rekan bisa mempunyai hierarki khusus. Nah, misalnya di sini ada roles-nya, misalnya dari manager, bawahnya adalah sales representative, atau mungkin ada supervisor. Nah, bagaimana sih rekan-rekan bisa buat? Misalnya tadi kalau kita dengan akun baru ya, akun baru dia akan seperti ini, masih level-level. Kalau kita mau ganti nih, kita rubah saja. Di sini kita edit, ini adalah CEO. Nah, kita jadi CEO, di bawah CEO kita di sini mau ini adalah manager ya. Kita bisa edit, ini adalah manager. Nah, jadi manajer ini akan report ke CEO, lalu di bawahnya manajer kita mau tambahkan lagi adalah supervisor. Supervisor kita tambahkan ini akan report ke manajer, lalu di bawahnya supervisor mungkin ada sales-nya. Nah, jadi kita bisa buat hierarki. Nah, fungsinya hierarki ini apa? Di dalam hierarki di sini, jadi misalnya rekan-rekan punya 2 supervisor, masing-masing supervisor punya bawahan lagi sales, seperti itu ya. Nah, sales ini nanti tidak akan bisa lihat data satu sama lain. Jadi sales-nya, dia akan lihat datanya mereka masing-masing. Atau kalau rekan-rekan mau buka nih, misalnya nggak apa-apa deh sesama sales mau lihat, itu juga bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya di sini hierarki ini berfungsi adalah sales ini tidak bisa lihat data supervisor, tapi supervisor bisa lihat data sales.
Begitu juga manajer bisa lihat data supervisor, sedangkan supervisor tidak bisa melihat data manajer. Jadi di sini hierarkinya, yaitu CEO adalah yang utama yang bisa lihat semua data, tetapi dari masing-masing roles di sini, mereka hanya bisa lihat roles yang ada di bawahnya, tetapi tidak bisa lihat data yang di-manage oleh atasannya. Jadi kita bisa buat hierarki seperti ini sehingga sharing data atau manajemen datanya juga bisa lebih baik lagi dilakukan di dalam Begin. Ya seperti itu. Tadi kita lihat ya. Nah, kita setelah roles itu kita ada profile juga. Di sini kita bisa buat profile. Nah, ini adalah izin. Profile ini adalah izin, dia bisa lihat untuk akses apa saja. Apakah dia punya izin untuk edit ataukah punya izin untuk apa. Jadi kita bisa atur izinnya. Misalnya di sini adalah kita buat sales ya. Kita bisa atur untuk sales. Nah, izinnya dia untuk lihat apa saja sih? Misalnya dia boleh lihat produk, bisa lihat daftar perusahaan, apa yang bisa dia lihat. Misalnya di sini sales, dia nggak bisa edit di sini. Kita bisa buat atau dia nggak bisa delete. Nah, yang bisa nanti edit atau delete adalah profile admin atau mungkin manager, seperti itu. Jadi kita bisa atur kontrol lebih tepat kepada setiap data yang kita miliki. Nah, ini adalah profile. Nah, untuk mengundang usernya juga mudah, kita tinggal new user di sini, kita masukkan namanya, kita masukkan emailnya, dan kita pilih roles-nya apa. Misalnya kita mau masukkan sales, tinggal kita pilih sales di sini, dan kita invite. Nanti dia akan dapat email, sehingga dia bisa masuk ke dalam organisasi kita nantinya. Nah, tadi kita sudah tambah data pelanggan kita. Lalu kita juga sudah mengatur peran, profil, dan hierarki di perusahaan kita. Sekarang apa lagi yang bisa kita lakukan ketika kita menggunakan Begin? Nah, ketika kita menggunakan Begin, hal berikutnya yang bisa kita lakukan, tadi kita bisa atur currency-nya lebih lanjut. Ya, kalau misalnya tadi di awal rekan-rekan hanya bekerja di Indonesia saja, customer-customer rekan-rekan juga mungkin yang berasal dari lokal atau di hanya domestik saja, customer domestik. Nah, kita bisa hanya menggunakan satu currency, tapi kalau rekan-rekan juga bisa bekerja dengan berbagai jenis mata uang atau currency, mungkin rekan-rekan punya klien dari berbagai negara ya, mungkin dari Singapura, mungkin dari Thailand, kita bisa buat multi currency. Di sini nanti jadi kita tidak perlu repot-repot ya. Kita bisa lihat transaksi dalam mata uang apapun, nanti kita bisa lihat misalnya di sini ada rupiah ya, kita bisa lihat nilainya dalam rupiah. Lalu Begin juga akan mengatur secara otomatis konversi nilai tukarnya. Nanti juga kita bisa lihat laporan dashboard ya dan tentang penjualan kita walaupun berbeda currency. Jadi kita bisa atur currency. Tapi balik lagi, kalau rekan-rekan tadi hanya bekerja secara lokal atau domestik saja, rekan-rekan hanya menggunakan satu currency saja, yaitu rupiah. Tidak usah terlalu dipusingkan dengan currency lainnya. Seperti itu. Kita lihat lebih lanjut. Nah, tadi kalau kita sudah masukkan data kita, customer kita sudah buat hierarki, kita sudah atur currency-nya. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Ya, tentu kita nggak mau dong setiap kali kita punya data pelanggan kita harus import dulu. Jadi kita ketik di Excel dulu, kita ekspor ke XLS, lalu upload. Kita nggak mau ya kayak gitu, ribet. Kita nggak mau sesuatu yang harusnya mudah jadi rumit. Nah, oleh karena itu di dalam Begin kita bisa atur formulir. Nah, formulir ini nanti kita bisa masukkan ke dalam website kita atau mungkin kalau rekan-rekan punya misalnya media sosial ya, seperti di Instagram biasa kita lihat ada bio-nya ya, di bio-nya kita bisa klik, dia biasa munculkan form. Nah, seperti itu atau di website kita ketika customer kita mengunjungi website kita, dia bisa mengisi form tersebut. Nah, formulir ini bisa kita masukkan di sana. Jadi kita bisa buat formulir baik itu untuk mungkin customer baru, nanti ketika dia isi form jadi customer baru, atau ketika dia isi form jadi orderan baru masuk ke pipeline kita. Kita bisa langsung tindak lanjuti. Jadi kita tidak perlu masukkan secara manual berkali-kali. Nah, formulir ini kita bisa buat untuk masuk menjadi pipeline, kita bisa ganti logonya, kita bisa ganti latar belakangnya, dan sematkan tadi baik di mungkin media sosial kita atau mungkin di website kita. Jadi formulir ini bisa membantu kita meng-capture leads untuk
perusahaan kita nantinya. Kemudian ketika tadi leads itu sudah masuk, apa yang bisa kita dapatkan? Nah, tentu ketika leads itu sudah masuk dari form tadi, kita mau manajemen pipeline-nya atau bagaimana sih tahapan dari leads itu masuk sampai kita bisa menjual produk kita. Nih, di dalam Zoho Begin, kita bisa lihat kita bisa membuat pipeline yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan kita. Bagaimana ini kita bisa lihat? Nah, ini tadi pipeline-nya kalau kita kembali di akun kita, di sini pipeline ya. Di sini pipeline kita hanya satu. Kalau di sini saya punya akun yang sudah dikonfigurasi untuk pipeline-nya. Misalnya contoh, di sini saya punya produk, kita bisa lihat dulu ya produknya di sini, kita coba lihat produknya. Misalnya saya ini adalah berjualan cloud di sini, cloud storage. Misalnya seperti itu. Kalau premium plan ini sekitar 500 GB cloud storage. Nah, di sini kita bisa lihat pipeline-nya. Ketika ada yang booking, dia mungkin dari isi form ya, tadi dia masuk ke sini, dia mau booking mungkin premium plan atau plan lainnya. Nah, dia bisa masuk ke dalam new request. Nanti ketika dia masuk ke sini, kita bisa tindak lanjuti ya, kita bisa follow up lagi. Nanti kita akan lihat ya, follow up-nya bisa berbagai macam caranya. Nah, ketika dia follow up, mungkin kita butuh dokumen. Kita buka saja di sini, leads-nya, di sini kita bisa lihat ya, catatan, atau di sini produk, kalau kita mau sambungkan produknya, produk terkait juga apa, kita bisa sambungkan. Bisa cari produk terkaitnya. Nah, kalau misalnya kita di sini, kita bisa lihat sekarang new request. Nanti dia masuk ke tahap berikutnya. Kita kembali ke halaman pipeline utama di sini. Nah, mungkin tadi dia sudah di follow up ya. Di sini ada dia butuh beberapa dokumen. Setelah dokumennya dipenuhi, lalu dia masuk ke booking proses. Booking proses lalu komplit. Nah, ini kita sebenarnya bisa gerakan saja. Misalnya dari tahap ini ke tahap lainnya kita bisa pindahkan saja. Booking proses sampai komplit ini bisa kita menang. Berarti kita sudah menjadi pelanggan kita di sini. Tapi kalau booking fail, jadi kita bisa tracking lebih jauh. Nanti kita bisa lihat lebih jauh apakah ini kita bisa gunakan datanya nantinya. Nah, jadi kita bisa atur pipeline sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, rekan-rekan mungkin ada kebutuhan lainnya ya. Kita bisa bikin pipeline-nya lagi di sini. Kita kalau misalnya mau bikin pipeline lainnya, misalnya contoh, rekan-rekan punya pipeline untuk customer service. Customer service. Nah, customer service di sini new complaint ya. Misalnya ada kita mau ketika mau buat nanti tiket. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa next, masuk. Stage-nya apa saja sih? Misalnya tiket new, misalnya di sini ada new complaint. Complaints. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya. Handle by agent. Misalnya seperti itu ya. Kita masukkan, lalu kita bisa masukkan tahap-tahap berikutnya. Misalnya di sini giving solution. Nah, di sini kita bisa masukkan lagi tahap berikutnya adalah closing. Kita masukkan. Nah, misalnya setelah closing, sukses, misalnya kita sukses, kita masukkan. Kalau misalnya di sini fail, kita bisa buat stepnya seperti ini, pipeline-nya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan apa yang berjalan di organisasi kita saat ini. Ini kita buat. Nah, kalau misalnya kita mau tambahkan lagi field lainnya, kita bisa tambahkan. Di sini kita save saja untuk sementara. Tapi rekan-rekan nanti bisa explore lebih jauh
Nah, jadi kita sudah punya nih, pertama sales pipeline. Nah, kalau setelah selesai sales pipeline-nya tadi kita sudah jualan ya, produknya sudah sampai, ternyata ada komplain. Nah, kita bisa masuk ke customer service di sini. Jadi kita bisa buat form lagi, mungkin di website kita, misalnya ada kita buat lagi di sana formnya adalah untuk komplain ya. Nanti nanti kita bisa atur supaya ini masuk ke customer service. Jadi di sini new complaint kita bisa atur sampai nanti ini bisa diselesaikan, seperti itu. Jadi rekan-rekan atau mungkin karyawan kalian juga bisa tracking, apa sih yang harus dia kerjakan, tahap-tahap seperti apa yang harus dia lalui, sampai mungkin ketika dia handle satu case atau ketika dia berjualan, pipeline-nya seperti apa, dia tidak bingung ya, tidak perlu tanya-tanya. Dia hanya tinggal ikuti pipeline yang ada di sini, sehingga dia bisa sesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan ya, kita. Nah, di sini kalau misalnya bahkan kalau rekan-rekan punya punya data-data lain ya, misalnya ada pipeline lainnya, di sini seperti refund processing, di sini seperti new ticket, in progress, sudah di-refund atau belum, atau di sini customer support-nya, seperti request diterima, verifikasi, proses dilanjutkan, reschedule proses. Nah, kita bisa buat semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita punya masing-masing pipeline untuk setiap kebutuhan. Jadi tim bisa bekerja dengan pipeline-nya. Nah, seperti itu untuk pipeline yang bisa kita buat di dalam Begin. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, tadi kita bisa atur ya staging-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa buat beberapa pipeline yang sesuai untuk bisnis kita. Tambahkan tadi stage-stage yang relevan bagi kita sehingga karyawan kita, agent kita, atau mungkin sales kita tidak kebingungan, apa sih yang perlu mereka lakukan? Tahapannya seperti apa, mereka tidak perlu lagi bingung. Kita juga bisa lihat custom pipeline tadi ya, stage sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi kalau kita mau buat sub pipeline lagi, itu juga bisa dilakukan. Nah, jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa lakukan pipeline sangat dynamic, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lini bisnis yang rekan-rekan jalani saat ini. Gimana dengan komunikasinya? Ya tadi saya sempat mengenai komunikasi atau bagaimana kita mungkin follow up. Kita punya layanan integrasi dengan email. Bayangkan tadi rekan-rekan masih bekerja dengan spreadsheet ya, bekerja dengan spreadsheet. Kira-kira bagaimana ketika kita mau follow up? Email kita mesti buka browser lagi, lalu kita lakukan kirim email di sana, mungkin kita pakai Gmail atau platform lainnya ya, kita kirim. Lalu kita bisa tercampur juga email antara satu klien dengan klien lainnya, karena di daftar inbox kita semua email masuk ke sana. Bagaimana kita bisa menyederhanakan ini dengan Begin? Nah, ini kita masuk ke setting, kita bisa lihat kita punya channel email di sini. Kita punya channel email, kita bisa integrasikan email kita dengan Begin. Jadi kita bisa lihat di sini kalau kita mau buat email template, kita mau integrasikan dengan mungkin Gmail atau mungkin Zoho Mail atau mungkin punya Microsoft 365, di sini kita bisa lihat. Dan kita bisa masukkan ya, email kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti seperti apa sih tampilannya? Nah, kita akan lihat lebih jauh. Tapi kalau di sini kita akan lihat terlebih dahulu tahapan ketika kita mengintegrasikan email. Jadi kita bisa integrasikan atau bahkan kita juga bisa buat organisasi email. Jadi nanti kita kirimkan atas nama organisasi. Ini juga bisa. Jadi lebih legit untuk klien kita. Kita tidak perlu khawatir ini klien kita nanti ragu ini email asli atau tidak ya. Kita bisa menggunakan email organisasi juga nantinya di dalam Begin. Jadi kita bisa integrasikan email ke dalam Zoho Begin di sini. Oke, kemudian apalagi yang bisa Begin lakukan? Di sini kita punya teleponi juga. Teleponi yang bisa kita sambungkan dengan platform atau PBX yang mungkin rekan-rekan sudah familiar ya. Nah, di dalam Begin,
kita bisa integrasikan dengan 85 vendor PBX. Jadi rekan-rekan mungkin sudah pakai salah satunya dari vendor PBX yang mungkin rekan-rekan kenal. Nah, rekan-rekan bisa langsung integrasikan. Jadi ketika rekan-rekan ingin melakukan panggilan telepon langsung dari Begin itu sendiri, itu bisa dilakukan. Jadi di sini kalau misalnya kita buka ya, kita view marketplace di sini. Ketika kita view marketplace, ini akan membuka semua atau 85. Nah, ini kita bisa lihat ya, semua PBX yang mungkin kita kenal, di sini kita bisa lakukan integrasi. Sehingga nanti kita bisa lakukan panggilan telepon langsung dalam Begin kita, dalam sistem kita. Nah, kalau rekan-rekan belum punya PBX, apakah bisa lakukan setup untuk PBX-nya atau untuk telefoninya juga? Kita bisa lakukan langsung, kita bisa request langsung untuk menaruh telepon. Nah, di sini kita bisa setup phone, di sini kita bisa setup, kita bisa klik setup, setup phone. Ketika kita klik setup, kita bisa beli number, di sini kita pilih bisa Indonesia, dan kita mau yang lokal atau toll free. Nanti kita bisa request, seperti itu. Nah, kita bisa request, nanti akan dikirimkan oleh tim mengenai nomor telepon yang bisa kita beli. Nanti seperti apa? Kalau misalnya kita lihat di sini, dari screenshot-nya di sini, kita bisa lihat ya. Ketika kita buka data pelanggan kita, mungkin seperti ini, kita buka nama customer kita. Salah satunya di sini, kita buka seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul logo telepon. Nah, ini bisa kita langsung lakukan pemanggilan dan kita bisa bercakap-cakap. Jadi kita bisa langsung berkomunikasi dengan klien kita dengan menggunakan PBX ini. Nah, telepon ini juga bisa kita tadi seperti membeli nomor lokal atau bebas pulsa atau bisa kita lakukan seperti itu. Kita bisa juga melakukan konfigurasi untuk transfer panggilan, antrian panggilan, tunggu komunikasi, untuk antrian ya, antrian tunggu dari komunikasi tadi juga bisa kita lakukan. Jadi kita bisa lakukan atau integrasikan teleponi ke dalam Bigit. Kita juga bisa mengaktifkan perekaman panggilan. Juga tadi pelanggan Indonesia kita bisa request untuk membeli nomor ke dalam Begin itu sendiri. Jadi kita bisa berkomunikasi lebih mudah lagi di dalam Begin. Jadi follow up-nya bukan hanya lewat email, kita juga bisa lakukan follow up lewat teleponi atau lewat telepon atau panggilan suara langsung kita bisa langsung lakukan. Luar biasa ya. Jadi tadi kita sudah lihat tahap-tahapnya dari awal kita import data, lalu kita bahkan sampai buat pipeline, kita integrasikan email, kita bisa telepon sekarang. Apalagi komunikasi yang bisa kita lakukan? Ya, kita juga bisa lakukan integrasi WhatsApp. Ya, kalau mungkin tadi rekan-rekan pikir email kayaknya orang Indonesia jarang deh buka email. Nah, bagaimana dengan WhatsApp? Integrasi WhatsApp ini menjadi lebih relevan ya untuk di sini karena hampir semua orang menggunakan komunikasi WhatsApp sekarang. Bahkan berbagai macam bisnis langsung ada yang menggunakan WhatsApp untuk menjadi titik poin utama untuk kontak dengan pelanggannya. Nah, integrasi WhatsApp ini juga kita bisa terapkan di dalam Begin. Nah, kalau kita lihat ke dalam Begin di sini chat WhatsApp ini kita bisa bagi, baik untuk mungkin untuk sales ya, secara round robin. Jadi ketika ada 10 pesan masuk, sedangkan kita hanya punya 5 sales. Nah, ini akan dibagi. Pesan pertama untuk sales A, pesan kedua untuk sales B, pesan ketiga untuk sales C, dan sampai 5 pesan utama sampai sales E, misalnya seperti itu. Nanti pesan ke-6 masuk lagi ke agent yang A atau sales A. Dan begitu seterusnya. Jadi dia akan dibagi rata atau secara round robin. Nah, di sini kita juga bisa memulai percakapan atau initiate chat ya. Sebenarnya kalau dari Meta sendiri, dia punya keterbatasan. Jadi Meta melarang untuk kita initiate chat ke customer kita supaya mungkin tidak mengganggu privacy.
Tapi kita bisa menggunakan template untuk initiate chat-nya. Jadi kita bisa, memulai percakapan. Nanti ketika dibales, kita bisa melanjutkan percakapan ini. Dan kita bisa menambahkan kontak dan catatan juga di dalam WhatsApp tersebut. Nah, bagaimana kita bisa lihat, WhatsApp ini di dalam Begin? Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada di sini percakapannya ya. Di sini kalau misalnya kita lihat, ini adalah percakapan WhatsApp yang bisa kita gunakan. Jadi kita bisa bercakap-cakap dengan WhatsApp di sini. Jadi kalau kita lihat ini siapa sih kliennya, di sini kita bisa lihat informasinya di sini. Jadi kita bisa tambahkan tag langsung di sini, kita bisa buka juga untuk siapa sih kontak yang terkait dengan WhatsApp ini. Jadi integrasi WhatsApp bisa dilakukan ya, ketika kita buka tab-nya di sini, kita bisa langsung lakukan, lihat WhatsApp ini dari siapa. Nah, di sini kita bisa lihat langsung message-nya di sini. Nah, di sini kita bisa tracking ya. Jadi semua yang berkaitan dengan pelanggan kita berada di satu tempat, sini. Ini WhatsApp di sini, tadi pipeline-nya di sini, jadi kita bisa lihat ini pipeline-nya seperti apa saja, jadi berapa kali sih Ted Watson ini membeli produk kita atau punya beberapa kali, eee, deals dengan kita, kita bisa tahu juga ya. Pesannya juga apa saja sih kita bisa buka di sini. Kalau kita mau drop catatan juga bisa kita lihat di sini. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pelanggan kita berada di satu tempat tadi. Jadi integrasi WhatsApp bisa kita lakukan, bisa kita gunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan kita secara langsung di dalam Begin. Nah, bagaimana dengan Ads? Kalau kita menggunakan Facebook atau LinkedIn atau mungkin TikTok, ketika kita menggunakan Ads, Ads ini bisa langsung kita jadikan leads nantinya. Jadi kita bisa sinkronisasikan media sosial kita dengan Begin dengan menggunakan lead chain. Lead chain ini nanti akan langsung mengkonversikan ads kita. Jadi kalau misalnya di ads kita ada engagement dengan customer kita, di sana akan langsung dilempar menjadi leads. Jadi media sosial juga bisa langsung mendapatkan leads dari sana dengan lead chain nanti. Bagaimana dengan rekan-rekan yang punya bisnis yang berbeda lagi? Mungkin seperti dental care. Pasti dental care ada manajemen booking-nya ya. Nah, manajemen pemesanan ini juga bisa kita miliki di dalam Begin. Jadi di sini kita bisa buat booking, kita bisa pilih tanggal, pilih jamnya. Jadi nanti ini bisa dilakukan atau booking ini bisa dilakukan oleh klien kita dan kita tinggal lihat jadwalnya. Jadi kita bisa buat Begin ini dengan berbagai tujuan atau berbagai jenis bisnis. Makanya tadi disampaikan di awal, ada beberapa banyak jenis bisnis yang bisa kita implementasikan dengan menggunakan Begin. Sebenarnya Begin bisa hampir memenuhi semua, eee, ekspektasi dari bisnis. Apapun bisnis yang menggunakan pipeline atau bagaimana rekan-rekan memulai proses dari A sampai Z, kira-kira ini juga bisa diterapkan di dalam Begin itu sendiri. Jadi termasuk bahkan pemesanan atau janji temu ya, manajemen pemesanan dan janji temu juga bisa dilakukan. Nah, ini tadi yang saya bilang di awal tadi juga, ketika kita lakukan integrasi dengan email, nanti ini bisa kita lakukan secara langsung untuk berkomunikasi. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita kembali ke Ted Watson tadi, di sini kita bisa lihat emailnya, email yang berkaitan dengan si Ted Watson ini. Ketika kita punya email yang berkaitan, di sini kita bisa lihat tadi, ini percakapan percakapan WhatsApp ya, mungkin dia minta dikirimkan penawarannya lewat email, kita bisa kirimkan email. Bahkan kalau misalnya kita buka klien lainnya ya, saya contoh kita punya John Bat di sini ya, bisa kita buka email, kita send email. Kita bisa masukkan attachment, kita punya mungkin tadi adalah penawaran ya, kita secara resmi setelah kita mungkin chat di WhatsApp, kita mau kirimkan penawaran resminya di email, kita tinggal masukkan saja di sini. Kita bisa pilih template-nya juga di sini untuk penawaran, jadi kita nanti tinggal masukkan attachment-nya saja, seperti itu. Nah, bisa kita buka salah satunya seperti ini, offer.
Nanti kita tinggal attach filenya saja, seperti itu. Jadi kita bisa buat template-nya, tidak perlu kita ketik ulang ya setiap kali. Jadi dengan menggunakan template email dan juga email yang telah diintegrasikan, kita bahkan bisa langsung tanpa membuka berbagai tab di browser kita. Jadi dari tadi saya hanya buka tab di sini saja ya, untuk menunjukkan atau untuk beroperasi dengan menggunakan Begin. Jadi kita langsung dari email atau pipeline atau lain-lainnya kita bisa langsung pantau di bawah satu nama. Jadi semua email yang berkaitan dengan Mr. John Butt di sini kita bisa pantau juga. Jadi tidak tercampur dengan email-email lainnya. Setiap customer punya email yang terintegrasi dengan dia saja. Seperti itu. Jadi kita bisa berkomunikasi langsung dengan email di dalam Begin. Kemudian, nah tadi kita lihat email, WhatsApp, catatan, atau aktivitas, atau deals-nya di bawah nama dari klien tersebut. Selain itu, di bawah nama klien itu, kita bisa lihat juga kalau kita punya file yang berkaitan. Misalnya kita mau masukkan file tertentu, kita bisa upload filenya. Di sini kita bisa upload filenya. Di sini misalnya saya mau masukkan screenshot ya. Saya mau masukkan screenshot di sini, saya masukkan, kita bisa upload filenya ya. Jadi kita bisa upload file apa saja ke dalam Begin. Di sini misalnya kita punya PDF, punya, video, atau mungkin kita punya audio, seperti itu ya. Nah, ini bagi rekan-rekan mungkin yang bekerja sebagai developer, atau mungkin yang bekerja dengan banyak dokumen. Nah, rekan-rekan tidak perlu lagi menyimpan dokumen tersebut di berbagai platform ya, karena mungkin sulit nanti menemukannya, "Oh, kemarin dokumen untuk Pak Michael ini di mana ya?" Oke, cari dulu di sana. Nah, tapi kalau kita dengan menggunakan Begin, kita hanya tinggal buka saja namanya Pak Michael atau siapa, oh kita bisa lihat nih file-file berkaitan. Mungkin developer butuh mungkin atau rekan-rekan sebagai real estate ya, penjual real estate, mungkin perumahan atau mungkin ketika ada yang mau mengambil KPR, pasti ada butuh KTP, ada butuh slip gaji, ada butuh dokumen-dokumen tertentu. Nah, di sini kita bisa attach semuanya di dalam file kabinet di sini, sehingga file-file tadi kita tinggal lihat. Jadi kita nggak perlu tanya lagi ya, kemarin boleh nggak Pak kirimkan lagi KTP-nya?" Seperti itu. Nggak perlu lagi ya, karena semuanya berada di satu tempat filenya di sini. Kita tinggal buka saja. Kita tidak usah takut filenya terselip di mana. Jadi kita tinggal masukkan saja di bawah satu nama, tadi semua komunikasi, email, atau deals kita bisa tracking. Kemudian kalau kita mau ada payment, nah di sini kita bisa integrasikan dengan PayPal. Kalau rekan-rekan bekerja dengan PayPal, ini bisa kita integrasikan sehingga nanti ketika ada payment, kita bisa buat payment-nya ini langsung secara otomatis tervalidasi ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau tambahkan, itu bisa ditambahkan ke dalam Begin juga. Jadi di sini kita bisa lihat ketika payment, dia ada payment link-nya, ketika dia sudah lakukan pembayaran, kita bisa lakukan validasi dengan menggunakan PayPal. Nah, begitu juga dengan integrasi dengan platform-platform lainnya. Jadi Begin bisa diintegrasikan dengan platform lainnya. Jika rekan-rekan mungkin bekerja dengan platform-platform lain, atau mungkin rekan-rekan punya software-software yang sedang rekan-rekan gunakan saat ini. Mungkin bukan hanya spreadsheet ya, ada software-software lainnya yang digunakan. Nah, misalnya ini software-nya online juga nih, saya mau integrasikan dengan Begin. Nah, rekan-rekan bisa memeriksa ke dalam marketplace di sini, di dalam Begin. Jadi kalau misalnya kita lihat di dalam topping di sini kita bisa cek marketplace. Nah, rekan-rekan bisa cari saja aplikasi apa yang rekan-rekan gunakan. Apakah itu ada di dalam Begin atau tidak, atau bisa langsung diintegrasikan ke dalam Begin atau tidak. Jadi di sini banyak sekali ya aplikasi yang bisa diintegrasikan dengan Begin. Kalaupun tidak ada, sebenarnya Begin bisa menggunakan topping, create topping. Di sini menggunakan API untuk mengkoneksikan apa yang rekan-rekan gunakan saat ini atau software apa yang rekan-rekan sekarang gunakan diintegrasikan dengan Begin.
Jadi di dalam Begin juga ada console developer. Di sana rekan-rekan bisa memasukkan fungsi khusus atau mungkin tadi mau integrasikan API dengan Begin sehingga mungkin ketika dapat leads nih dari sistem yang saat ini sedang rekan-rekan gunakan, mau dilempar ke dalam Begin. Nah, bisa menggunakan developer console di sini untuk melempar API tersebut ke dalam Begin. Jadi nanti rekan-rekan bisa mendapatkan leads atau mungkin bisa mengupdate hal-hal yang bermacam-macam juga ya di dalam Begin dengan, lebih, fleksibel lagi daripada yang default-nya Begin. Nah, tidak lupa ketika kita bicara dengan CRM, bicara tentang CRM itu sendiri, Begin adalah CRM yang sederhana, tetapi tidak sesederhana itu. Kita bisa lihat bahwa tetap ada otomasi. Jadi tidak walaupun sederhana, tidak semuanya jadi manual ya. Tetapi banyak hal yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita memanajemen data kita. Nah, ketika kita membahas otomasi di sini di Begin sendiri kita ada automation di sini. Automation di sini, automation kita bisa buat. Saya contoh, ini ada workflow untuk big deals. Jadi kita bisa setting ya, ketika trigger-nya itu seperti apa. Misalnya ada deals yang dibuat, kondisinya adalah nilai nilainya ini di atas $1.000 atau mungkin 1 juta, di atas 10 juta. Nah, kita bisa trigger action nih, yaitu apa nih? Misalnya kita mau email notifikasi, kita kirim notifikasi, atau kita bisa trigger action berikutnya, kita bisa assign owner ketika big deals, ini mungkin akan dipegang oleh manager, seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa pilih roles-nya mungkin adalah manager. Jadi kita bisa atur seperti ini juga ya. Jadi ini langsung kirim notifikasi dan owner-nya ini dipegang oleh manajer. Jadi lebih profesional ya, atau mungkin ini biasanya deal-deal besar ditangani oleh manajer. Nah, ini kita bisa atur workflow seperti ini. Atau mungkin ketika kita mau bikin workflow sesuai dengan kebutuhan lainnya. Ini kita bisa explore lebih jauh ya workflow ini. Misalnya kita mau ketika deals itu dibuat atau pipeline tertentu. Nah, misalnya send pembayaran. Nah, kita mau kirimkan link pembayaran misalnya seperti ini. Misalnya ketika on record atau ketika edit. Nah, ketika edit di sini kita pilih stage-nya adalah ini ya. Di sini stage kita pilih stage. Stage-nya mungkin di sini karena tidak ada, di sini proposal atau negosiasi ya. Negosiasi mungkin kita kirimkan. Di sini kita bisa buat tugas. Kita bisa create update field. Di sini kita bisa update field atau kita bisa kirim notifikasi, send email notifikasi ke klien kita. Jadi kita bisa lakukan itu. Nah, di sini kita misalnya untuk kontak owner. Di sini kalau kita masukkan companies atau nah, di sini kita bisa pilih ya email kontaknya. Kita kirim ke email kontaknya, mungkin selamat saat ini udah masuk ke tahap negosiasi atau mungkin di tahap negosiasi kita mau kirimkan lakukan pembayaran terlebih dahulu, kita bisa buat email notifikasi seperti itu. Kita bisa buat template-nya juga ya. Jadi kita bisa lakukan notifikasi atau automation untuk membantu mempermudah apa yang kita kerjakan. Terlebih lagi kalau misalnya rekan-rekan punya pekerjaan yang berulang ya. Jadi kalau misalnya kita punya automation di sini, kita bisa lakukan, kita bisa ekspor lebih jauh sehingga pekerjaan berulang ini tidak perlu kita lakukan, tetapi bisa dilakukan dengan workflow tadi. Jadi trigger-nya apa, lalu action-nya apa, kita bisa buat. Seperti itu di dalam Begin. Nah, itu otomasi yang bisa kita dapatkan di dalam Begin juga. Kemudian tidak lupa kita pasti butuh juga dashboard. Jadi ketika tadi data yang kita miliki tadi kita punya pipeline ya. Kita punya pipeline, kita nggak tahu nih, ini data ini kita bisa buat apa ya? Apakah perusahaan saya ini untung atau rugi sih sebenarnya? Tentu kita butuh dashboard ya. Di dalam dashboard di sini kita bisa lihat apa sih yang sedang terjadi di perusahaan kita. Kita bisa buat custom,
modul di sini, custom untuk komponennya ya, komponen analitiknya di sini. Misalnya kita mau buat komponen untuk KPI, di sini kita bisa lihat ya ada berbagai macam KPI. Kalau misalnya kita mau buat komponen untuk chart, di sini misalnya berapa banyak penjualan kita, berapa banyak, yang menggunakan form atau tertarik dengan produk tertentu, kita bisa lihat dari chart di sini ya. Jadi kita bisa tracking semua hal yang terjadi di perusahaan kita. Jadi kita tahu apakah perusahaan kita memang sehat atau keuntungannya terus ada atau jangan-jangan kita sedang pelan-pelan ternyata merugi, kita nggak tahu. Tapi dengan adanya dashboard, dengan analytical komponen juga di dalamnya, kita bisa lihat dan kita bisa mengerti apa sih yang sedang terjadi di perusahaan kita. Oke, itu untuk dashboard. Jadi saya ulangi, tadi sempat terlewat ya. Kalau kita menggunakan dashboard atau analytical komponen di dalam Begin itu sendiri, ini akan membantu kita lebih jauh lagi memahami situasi dan juga rekan-rekan bisa tahu apa yang sedang terjadi. Juga rekan-rekan bisa, punya insight lebih dalam mengenai performa dari mungkin tim rekan-rekan semuanya. Oke, itu untuk dashboard ya. Lalu Begin ini tersedia seperti yang saya sampaikan, ini untuk di iOS, Android, dan iPad. Jadi dimanapun rekan-rekan berada, bisa tetap menggunakan Begin secara maksimal. Baik rekan-rekan mungkin lagi dalam perjalanan, hanya menggunakan handphone, itu juga bisa diakses secara maksimal. Ya, sebenarnya Begin punya banyak sekali fitur. Setiap tahun ada fitur baru yang ditambahkan di sana. Nah, tapi mungkin karena ini kita baru perkenalan, kita hanya membahas bagaimana sih kita menggunakan Begin dan apa saja fitur utamanya yang bisa kita gunakan saat ini. Baik, terima kasih rekan saya Henzel yang tadi sudah menyampaikan secara lengkap ya fitur-fitur dari Begin, kemudian juga tadi sudah disertai dengan demo sehingga semakin lengkap lagi nih gambaran untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk bagaimana Begin by Zoho CRM ini bisa membantu Anda sebagai UMKM ataupun solopreneur begitu dalam mengelola perjalanan pelanggan Anda. Dan kami tidak hanya sekedar menjual produk saja, tapi kami juga memberikan keseluruhan pengalaman bagi Anda. Apabila Anda berlangganan Begin by Zoho CRM, Anda dimungkinkan untuk bisa mendapatkan 60 hari layanan onboarding khusus, kemudian juga ada layanan dari kami melalui telepon, email, dan juga live chat. Kemudian juga akan ada bantuan dengan impor data, serta ada juga pelatihan produk dasar, baik itu Anda individual ataupun anggota tim. Tapi tentunya di sini syarat dan ketentuannya berlaku. Dan Anda tidak perlu khawatir karena pelanggan kami sudah memberikan review yang sangat bagus sekali di berbagai platform, sehingga ini menunjukkan bahwa misalnya mereka cukup puas dalam menggunakan aplikasi Begin ini. Dan ini yang lebih meyakinkan lagi bahwa Begin sendiri sudah dinilai sangat baik sekali oleh para ahli industri, seperti misalnya dari Nucleus Research ataupun dari Brand Larry. Jadi tidak ada keraguan lagi untuk kita bisa beralih menggunakan Begin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan materi di hari ini. Sampai jumpa di webinar Zoho Indonesia berikutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.